Selamat pagi pemirsa, saya Dian Alfiani Saidah dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita akan mengupas jejak sejarah dari Gedung Lawang Sewu yang berada di Semarang. Bagi para penyuka sejarah, Lawang Sewu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda kunjungi. Lawang Sewu ini merupakan bangunan pada zaman kolonial Belanda yang tepatnya dibangun pada tahun 1900-an. Lawang Sewu ini merupakan saksi bisu dari adanya tragedi pertempuran 5 hari yang mana melibatkan Angkatan Pemuda Kereta Api Indonesia dengan tentara Jepang pada tahun 1945. Gedung Lawang Sewu juga dibangun secara bertahap di atas hamparan tanah seluas 18.232 meter kuadrat. Lawang Sewu ini terdiri dari 5 bangunan yang mana dirancang oleh arsitektur yang berbeda. Proses perancangan awal Lawang Sewu dimulai oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Insinyur P.D. Riau. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah Gedung C yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah Insinyur P.D. Riau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Profesor J. Kleinhammer dan B.J. Oundang yang ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan dari Gedung Lawang Sewu. Pengerjaan Gedung A sebagai kantor utama NIS pun dimulai pada Februari 1904 dan kemudian selesai pada bulan Juli 1907. Menurut istilah orang Jawa, Lawang mempunyai arti pintu, sedangkan Sewu mempunyai arti 1000 yang mewakili angka tertinggi pada zaman dahulu. Padahal kalau dilihat dari bangunannya, Lawang Sewu hanya mempunyai 928 pintu, yang artinya kurang 77 pintu lagi sehingga dapat benar-benar disebut sebagai Lawang Sewu. Bangunan ini terletak di samping Tugu Muda Kota Semarang, yang mana bangunan ini pada zaman dahulu merupakan pusat administrasi kereta api Belanda yang disebut Nederland Indisch Spoorwegen Maatschappij atau biasa disingkat dengan NIS. Selain menikmati keindahan bangunan kuno, Anda juga dapat melihat gerbong kereta tua dan membeli beberapa kerajinan tangan yang ada di toko Laseko yang tepatnya berada di lantai 1 dari bangunan Lawang Sewu. Sedang bersama dengan salah satu pengunjung di Lawang Sewu ini, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Iro? Mbak Vita. Oke, Mbak, kalau boleh tahu nih, apa alasan Mbak memilih tempat Lawang Sewu ini untuk berlibur? Karena penuh dengan sejarah. Itu pertama, pengen lihat aja sih sejarah bangsa Indonesia. Di sini kan banyak rekapan-rekapan tentang sejarah Indonesia waktu itu dijajakan, baik dari zaman penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Kalau Mbaknya? Ya sama, terlebih karena ini kan gedungnya masih benar-benar estetik ya, belum dirubah dari dulu ya, maksudnya masih bau sejarahnya itu masih ada gitu loh. Jadi kalau kesini tuh kayak udah kebayang, oh gimana ya dulu sejarahnya Lawang Sewu ini, kenapa bisa ada, akhirnya kayak tertarik pengen lebih tahu gimana sebenarnya sejarah Lawang Sewu, langsung datang ke sininya. Adapun kisah pertempuran 5 hari yang mana tragedi tersebut melibatkan Lawang Sewu di dalamnya.
seusai masa kolonial Belanda, Lawang Sewu berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang, sekaligus kantor transportasi Jepang yang bernama Ryoku Sokyuku pada tahun 1942. Singkat cerita, pada tahun 1945 yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia, terjadilah pertempuran yang melibatkan AMKA dengan para prajurit Jepang. Pertempuran tersebut berlangsung selama 5 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Salah satu penyebab dari pertempuran tersebut adalah tewasnya Dr. Karyadi, yang merupakan dokter paling andal kala itu. Pada saat pertempuran berlangsung, tentara Jepang berada di kawasan Lawang Sewu, sementara AMKA berada di Wilhelminaplain, yakni berada tepat di seberang Lawang Sewu. Wilhelminaplain inilah yang kemudian dikenal dengan kawasan Taman Tugu Muda Semarang. Dari segi jumlah dan senjata, pemuda AMKA dinilai memang sudah kalah. Prajurit Jepang dengan 500.000 orang dengan senjata bayonetnya. Sementara AMKA hanya berjumlah 2.000 pemuda dengan senjata bambu runcing. Namun, dengan semangat yang menggelora dan pantang menyerah, pemuda AMKA tetap berusaha melawan, walau pada akhirnya harus gugur di medan perang. Berlatar sejarah inilah pemerintah menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan bersejarah yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Harga tiket untuk masuk Lawang Sewu cukup terjangkau. Untuk orang dewasa senilai 20.000 dan 10.000 untuk anak-anak. Lawang Sewu ini buka mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Keberadaan Lawang Sewu yang dijadikan tempat wisata tersebut tentu memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Di tempat ini juga ada beberapa fasilitas yang bisa pengunjung gunakan agar bisa lebih nyaman saat berada di kawasan Lawang Sewu, seperti adanya musola, toilet, smoking area, ruang P3K, ruang audiovisual, kantor pengelola, dan lain sebagainya. Ketika Anda mengunjungi tempat ini, ada beberapa aktivitas ataupun kegiatan yang dapat Anda lakukan. Di antaranya yaitu belajar mengenai sejarah, baik sejarah gedung maupun sejarah perkereta-apian Indonesia. Anda juga dapat berfoto dengan latar belakang arsitektur kuno serta menyusuri ruangan bawah tanah yang mana dahulu dijadikan sebagai penjara tentara Jepang. Sekian liputan dari Lawang Sewu Semarang. Saya Dian Alfiani Saida pamit undur diri.